Halo penonton, balik lagi di channel Mampir Dulu. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah perangkat tambahan untuk televisi Anda. Ini adalah Smart TV Box atau STB. Ya, perangkat ini adalah perangkat tambahan untuk televisi kita di rumah untuk nonton TV. Selain nonton TV, perangkat ini juga bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya, kayak buat ngetik-ngetik atau browsing-browsing internet. Nah, jadi perangkat ini bisa ngebantu. Oh iya, perangkat STB yang seperti ini X96 ini namanya. Nah, X96 ini tidak support untuk dicolok antena. Jadi Smart TV Box ini tidak bisa digunakan untuk nonton siaran TV digital. Hanya untuk ya streaming aja atau buat main game lah. Dalam paket penjualan STB X96 mini ini kita bakalan dapat sebuah remote. Remote ini ya kayak remote TV biasa yang digunakan untuk mengontrol STB-nya. Nah, remote ini itu bukan smart remote ya yang bisa kita jadiin pointing mouse gitu kayak di TV-TV yang lumayan harganya agak mahal. Nah, STB ini tuh murah, harganya sekitar di bawah 300 ribuan aja, bisa dicek di toko-toko online kesayangan Anda. Nah, kita juga bakalan dapat power adaptor dengan ukuran 5 volt 2 ampere atau outputnya kurang lebih 10 watt aja. Jadi STB ini tuh ya irit daya gitu, cuman 10 watt aja. Mirip-mirip lah kayak lampu LED. Di pasaran pun STB ini memiliki banyak spek. Dan speknya itu berbeda-beda ya. Ada yang RAM-nya 1 GB, ada yang RAM-nya 2 GB, dan banyak lah macamnya. Prosesornya pun ada yang berbeda-beda, ada yang Amlogic dan ada yang Allwinner. Untuk konektivitasnya itu kita diberikan 2 buah port USB dan ada 1 slot untuk micro SD tambahan. Lanjut di belakangnya itu ada port untuk HDMI, port AV infrared, dan ada port Ethernet untuk colok koneksi ke internet pakai kabelan. Dan untuk koneksi wirelessnya ada WiFi, tapi saya nggak nemu nih Bluetoothnya di X96 ini yang ini. Nah, untuk unit yang saya pegang ini nih, dia pakai prosesornya itu SoC-nya dari Allwinner seri H313S. Di boardnya itu tertulis tuh tahun 2023 0424. Ya, saya berharapnya sih dapat Amlogic ya, karena di Amlogic itu banyak banget sih firmware atau apa namanya custom ROM untuk STB ini supaya bisa jalan di apa namanya ekosistem lain gitu, kayak di Linux. Jadi nggak Android doang gitu. Jadi kalau misalnya mau beli yang untuk dikoprek-koprek untuk buat jadi gaming station pakai Batocera atau Linux yang lainnya, ya jangan pakai yang ini deh, karena saya udah coba ikutin cara flashnya kayak yang normal. STB Android yang Amlogic itu ini nggak bisa gitu loh, belum nemu caranya. Dan kalau mau downgrade juga susah, belum ketemu juga caranya. Oke, lanjut kita tes performanya dari STB Android X96 mini ini. Untuk booting screen dia cepet, dan untuk tampilan launchernya itu dia clean ya, tanpa ada bloatware yang aneh-aneh gitu loh. Jadi ini udah tinggal pakai aja gitu, kalau kita mau buat nonton itu udah tinggal bisa. YouTube-nya pun lancar ya kan. Nah, ini kita coba nih nonton YouTube dengan kualitas Full HD 1080 60 fps. STB ini mampu menjalankan video dari YouTube 1080 60 fps ini dengan lancar tanpa nge-lag ya. Kan banyak tuh STB lain gitu yang kita cobain buat nonton YouTube tuh kadang nge-lag gitu, nggak bisa juga setel 1080 60 fps. Ya, banyak yang nggak jalan. Tapi di STB yang X96 ini yang Allwinner 313S ini untuk jalanin video YouTube di 1080p 60 fps ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada nge-lag. Kalau dilihat itu kenapa kursornya nge-lag ya, karena itu pakai remote gitu loh. Remote-nya itu ya gitu, kalau kita pencet untuk navigasi jadi mouse mode nge-lag, nggak lancar kayak pakai mouse biasa. Ya kalau mau kursornya lancar ya tinggal colok aja, pakai mouse yang wireless atau mouse kabel ke STB-nya, biar pakai STB-nya itu untuk navigasi pindah-pindah menu atau kita cari-cari video di YouTube atau dimanapun
lebih mudah. Colokin aja keyboard sama mouse, jadi lebih enak daripada ngandelin remote-nya agak ribet. Lanjut, STB X96 ini yang versi ini sudah Android versi 11, dan kita juga akan dapat aplikasi Get Apps ya, dimana kita bisa ngedownload game maupun aplikasi-aplikasi pendukung untuk melengkapi STB kita. Nah, di STB X96 ini ada Google Play Store juga, jadi kita bisa download tuh aplikasinya di Play Store. Lanjut, biasanya kan kalau beli STB itu pengen main game ya, kayak main game PS atau pengen main game PSP lah ya, untuk jadi emulator lah. Nah, kita tes performanya X96 ini yang versi SoC atau prosesor dari Allwinner H313S. Nah, kalau untuk main game kayak PSP, PS, STB dari X96 ini yang pakai prosesor Allwinner H313 ini tuh nggak support ya, menurut saya sih nggak support ya, karena dia cuma bisa pakai OpenGL gitu. Renderingnya dia nggak bisa pakai Vulkan karena mungkin emang ya nggak support gitu loh. Dan untuk kayak pakai controller ya, wireless controller dari Rexus juga itu dia bisa plug and play, jadi nggak tinggal colok langsung bisa pakai. Nah, kita tes di game PSP main Gran Turismo ya. Aduh, frame-nya cuma dapat 16 dan 10 gitu loh. Nggak enak banget, ini nggak playable gitu. Minimal 30 lah bisa kita main ini dengan settingan yang standar yang nggak dirubah-rubah ya, resolusi 2x gitu. Harusnya kan kalau di STB yang Amlogic 905X itu lumayan lancar lah main game ini. Lanjut, kita coba main game PS1 main Tomba. Ini pakai DuckStation, sama dipakai DuckStation juga main game PS1 aja kagak enak ngap-ngapan gitu loh. Ya karena di settingannya aja itu nggak bisa jalan Vulkan gitu. Kalau dipakein Vulkan nggak jalan. Resolusi kita turunin ke resolusi awalnya aja, resolusi asli PS-nya aja di STB ini nggak jalan gitu, nggak kuat. Frame-nya itu cuma jalan, FPS-nya itu cuma jalan di 25 gitu, nggak nyentuh 30 acan gitu kan. Biasanya kalau STB atau perangkat Android yang lain tuh bisa jalanin game PS1 tuh dengan gampang ya pakai Vulkan gitu. Di 60 fps jadi enak mainnya gitu. Nah, beda nih kalau kita performanya pakai RetroArch. Di RetroArch ini kita pakai apa namanya, si core yang PSX rearmed ini, rearm lah ya. Nah, ini masih mending nih main game PS1 di RetroArch. Lebih bagus ya, lebih mending karena dia bisa jalan dengan resolusi yang nggak dinaikin scale-nya ya. Resolusi standar PS itu ya bisa berjalan 30 fps-an gitu. Jadi ini playable gitu, nggak kayak pakai DuckStation yang ngelek-ngelek patah-patah gitu. Dari 25 tiba-tiba turun ke 10 gitu, turun ke 5. Wah, kacau. Jadi kalau mau yang beli STB terus buat dijadiin game station ya, buat mainin game-game jadul itu jangan beli yang ini. Set, sumpah kagak enak banget sih buat main game-game emulator tuh, nggak enak gitu loh. Cuman ya kalau untuk main game yang natif Android nih kayak Hill Climb Racing ini lancar gitu, nggak ada ngelek-ngeleknya gitu, smooth banget jalan. Terus kontrolernya juga bisa dipakai nih di game Hill Climb Racing walaupun cuman bisa ngegas sama ngerem doang ya. Mau dicobain ke game lain aja udah pesimis duluan gitu. Untuk mainin emulator PS1 aja ngap-ngapan, apalagi game-game Android yang gede gitu kayak macam Genshin. Nggak mungkin. Jadi ya buat main game STB ini nggak rekomen gitu, jangan dibeli kalau buat main game, kecuali yang pakai Amlogic aja tuh sekalian aja installin pakai Batocera Linux biar sekalian STB-nya jadi gaming station gitu kan, nggak usah ada menu-menu yang lain. Ya kalau mau beli STB ini kita harus terima nasib ya. Dengan spek yang kayak gini ya dipakai buat nonton YouTube atau Netflix-an aja ya udah cukup lah saya rasa gitu. Jangan berharap lebih karena harganya itu nggak nyampe 300.000.
STB ini tuh kalau buat dipakai main game ya, buset dah, panas banget. Padahal cuman jalanin emulator game PS1 atau PSP doang aja panasnya udah kayak begini. Walaupun udah dikasih thermal pad ya, di casingnya itu ada thermal pad tuh yang nempel ke prosesor langsung, tapi ya masih tetap panas. Ya mungkin juga karena saking panasnya ya, jadi dia kena CPU throttling gitu. Jadi clocknya diturunin supaya nggak jebol CPU-nya. Ya kalau buat nonton YouTube atau Netflix aja sih nggak sepanas ini gitu loh, masih dalam batas wajar lah panasnya. Mungkin kalau dikipasin ya, ditambah kipas tambahan gitu buat main game jadi lancar. Tapi alangkah baiknya kalau buat main game jangan beli STB X96 ini yang prosesornya Allwinner H313 ini. Ya udah, sekian dulu untuk video kali ini. Ya mohon maaf kalau kualitas videonya kurang bagus atau penyampaian saya yang kurang jelas. Kalau suka tekan suka, kalau nggak suka di dislike aja. Kalau mau nanya silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ya kalau mau di subscribe channelnya ya udah silakan di subscribe aja. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat yang nonton video ini sampai habis.